Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Ya, kali ini gue mau ngebahas casing buat Oppo Reno 10 Time Zoom yang video reviewnya gue udah sempat bikin. Kalau teman-teman belum lihat, silahkan lihat di pojok kanan atas ini dan siap-siap keracunan buat yang punya duit 6 juta. Dan gimana? Sekarang teman-teman udah dapetin Oppo Reno 10 Time Zoom-nya belum dengan harga retail 6 juta? Udah hoki belum? Kalau belum ya semoga bisa dapet. Terus kalau sekarang yang udah lagi pakai Oppo Reno 10 Time Zoom, kayak yang gue bilang di video review, kali ini gue mau bikin casingnya. Kebetulan casing yang udah gue beli ini ada, sebentar gue lupa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casing. Yang mana ini casing nggak mahal-mahal banget. Jadi masih under 100.000, yang paling mahal sendiri adalah 95.000. Dan tambahan juga ini handphone kan kayak gue bilang sebelumnya kalau ini lebar, jadi gue nyarinya casing yang nggak bulky banget. Jadi di sini tuh casingnya lebih kena ke style case aja gitu. Cuma yang ada protectnya tetap ada sih. Ya udahlah, pokoknya biar nggak usah panjang lebar, mari kita lihat aja dari casing yang pertama. Oke guys, ini dia handphonenya Oppo Reno 10 Time Zoom ya. Dan di sini ini adalah casing officialnya yang gue bilang pakainya tuh emang enak sebenarnya. Materialnya juga ngedoff kayak karet-karet gitu, mirip kayak tekstur kulit. Cuma jadinya tuh agak makin bulky sih. Cuma kalau ngomongin proteksi juga ini lumayan. Bagus kok ini casing official itu atau casing bawaannya. Dan di sini tuh gue pakai skin dari Nine Skin ya. Ini skin gue beli yang 360 derajat full protect. Ini gue beli harganya 149.000. Jadi ya bulatin aja 150.000 belum ongkir. Oke, nih tambahan lagi casing official dalamnya tuh. Kayak ada bludru dalamnya ya. Design by Oppo tuh tulisannya. Oke, casing yang pertama ini adalah casing brandnya Ume. Ini sorry, bungkusnya udah kebuang soalnya datangnya cuma loose pack gitu aja. Nggak ada busa di dalamnya apa-apa. Cuma waktu itu datangnya sama tumpukan kardus doang sih. Bahaya sebenarnya ini seller yang ngirimnya. Soalnya kan namanya hardcase bisa aja patah. Cuma untungnya nggak patah. Di baliknya ada tulisan kayak gini. Dan oh iya, tambahan juga nih casing officialnya. Gue mau ngasih tahu juga guys, kalau Oppo Reno 10 Time Zoom itu kalau teman-teman masang casing usahain bawahnya dulu nih. Jadi bagian bawahnya dulu, baru habis itu kencengin yang bagian atasnya. Jadi jangan kebalik. Soalnya kalau misalkan atasnya dulu ya, kayak gini nih misalnya, terus teman-teman mau naruh yang bawahnya tuh susah. Tuh sebelah sininya susah jadinya. Jadi yang paling benar adalah bawahnya dulu ya guys. Oke, lanjut ke casing yang tadi yang Ume. Ini harganya 30.000, nggak mahal-mahal. Dan ini kenanya style case. Kita pasang bawahnya dulu ya, baru yang atas. Tuh, enak masangnya begitu. Ini casing kenanya style case ya, bukan protect karena emang tipis banget. Dan kalau misalkan jatuh juga ya namanya hard case biasanya ya hard case-nya ikutan patah. Untuk bagian atasnya tuh ada coakan buat si kamera pop-up-nya keluar ya. Kayak gini nih. Tuh. Terus bagian bawahnya, oke, ini nggak presisi. Tuh bisa dilihat lubang speaker sama lubang mic-nya ini miss. Cuma untuk lubang Type-C-nya aman. Terus untuk pinggir-pinggirannya tuh kebuka juga kan, karena emang hard case. Untuk perlindungannya sendiri bagian kamera aman karena kameranya sendiri kan si Oppo Reno ini rata ya sama bodi belakangnya. Dan ini ada bibir lebihan. Kalau bagian depannya enggak. Ngomong-ngomong ini gue udah pakai tempered glass ya. Tempered glass yang gue pakai ini yang pakai minyak guys. Gue lupa brandnya apa. Nanti gue taruh aja link di deskripsi juga di bawah. Yang pasti ini anti goresnya atau tempered glassnya aman buat fingerprint. Tuh. Biasanya kalau beli yang aneh-aneh tuh suka susah fingerprintnya, tapi kalau ini asik. Oke, ini casing 30.000 kenanya adalah style case. Sekali lagi, hati-hati aja kalau teman-teman pakai yang ini. Cuma kalau dipegangnya tuh enak. Ini lembut, cuma cenderung agak licin sih ini. Untuk perlindungan bagian depannya sendiri nggak sama sekali. Ini langsung kena tempered glassnya guys. Karena dia nggak ada bibir perlindungannya di bagian depan sini tuh. Jadi malah bisa dibilang, tuh kelihatan nggak sih? Masih tinggian layarnya tuh. Tinggian layarnya ketimbang si casingnya. Buat teman-teman yang beli, ini hati-hati aja makanya jangan sampai jatuh, jangan sampai salah naruh gitu. Oke, selanjutnya ini adalah soft case. Harganya 34.000. Soft case yang ini mirip-mirip kayak Spigen guys. Tuh kan. Modelnya Spigen banget ya. Dimana yang bagian tengah ini ada kayak garis-garis. Yang bagian atas sama bawahnya ini glossy motif kayak karbon. Cuma karbonnya ini nggak nimbul. Jadi karbonnya kayak cuma stiker aja gitu sih. Nah, di dalamnya kayak gini. The Ultimate Experience. Waduh, jangan-jangan ini casing anjay. Autofocus ya? Tapi nggak ada tulisan autofocus ya. Bagus lah, bagus. Ini ada bolongannya ya ngomong-ngomong. Tuh, buat si kamera pop-up-nya. Kita pasang. Oke.
Oke, ini feels dipegangnya rada-rada bulky juga, mirip kayak casing bawaannya malah nih. Untuk lubang kameranya coba, gue penasaran. Kita lihat yuk. Oke, aman tuh. Aman nih guys. Tuh. Terbuka dengan sempurna. Terus untuk bagian perlindungan kameranya oke aman. Tuh, bibirnya tebel ya kelihatan. Bagian bawah, ini sebenarnya yang melenceng skinnya atau casingnya ya. Pokoknya kayak gini deh. Tapi type C-nya sih rata nih aman. Curiga gue skinnya, rada-rada lupa gue soalnya ya. Oke, sekarang bagian tombol-tombolnya. Tadi sih gue mencet tombol power, enak sih. Iya nih, aman. Tombol volume. Oke, kliki juga, aman guys. Untuk perlindungannya sendiri ini lumayan. Ya, bagian belakang tadi nih bibirnya ada, aman. Bagian depan ini gue udah pakai tempered glass. Oke, aman juga. Kena bibir casingnya guys, berasa nih. Jadi nggak kena langsung tempered glassnya, mantap. Terus untuk pinggir-pinggiran sisi sudut-sudut sininya juga aman, karena emang rada tebel ini casing. Ya, casing 34.000 ini mantap. Lanjut ke casing selanjutnya. Nah ini casing yang sebenarnya gue pakai sehari-hari sih. Ini udah nggak ada bungkusnya, udah gue buang karena datangnya lagi-lagi loose pack aja sama dus warna putih di sini. Ini soft case jelly case standar, harganya 55.000. Ini gue pakai sehari-hari karena ya kebetulan gue lagi pakainya skin, jadi biar warna skinnya kelihatan. Untuk bagian perlindungannya sebenarnya nggak melindungi, karena ini handphone kan bulky ya. Pakai ini jadinya ya enak aja. Ditambah ini karetnya juga alhamdulillah nggak licin tuh, jadi keset gitu loh guys. Untuk bagian perlindungan kameranya aman, tuh ada bibir lebihnya juga. Untuk bagian layar enggak. Enggak, ini tempered glassnya langsung kena sih. Jadi emang sebaiknya jangan ditaruh tengkurap, ditaruhnya telentang aja. Bagian atasnya ya ini pop up kameranya karena ada coakan tuh, jadi ya aman sih. Nah kan, tuh aman guys. Terus untuk tombol-tombolnya juga ya kliki karena ini kan cuma karet doang nih. Pinggirannya juga karet, terus tombol volume juga kliki. Dan untuk bagian perlindungannya ini ya enggak sih, enggak melindungi karena sudut-sudutnya ini ya enggak lebih tebel dari ya bagian manapun. Intinya ya ini kalau jatuh ya udahlah amsyong. Karena ini bukan anti crack ya. Kalau anti crack kan beda, pinggir-pinggir sininya kan ada kayak pentil-pentil gitu yang lebih nonjol gitu kan ya. Sip, tuh kelihatan tuh Oppo-nya, kameranya kayak gini, bulat-bulat kotak. Cakep pokoknya kalau yang ini. Oke, lanjut ke casing selanjutnya. Oke guys, ini casing selanjutnya kenanya hardcase juga. Ini harganya 75.000. Gue beli karena unik di bagian atasnya nih. Ya datangnya dengan begini aja nih, hardcase sama ini ada kertas tulisan. Oh, cara pemasangannya. Nih di bagian atasnya loh ada bagian yang kayak ngebiarin kamera pop-upnya ke atas sendiri, dan di baliknya nih ada kayak kuning-kuning nih. Ini kayak busa gitu sih biar nggak ngelukain si kamera pop-upnya mungkin. Kita coba aja yuk. Masangnya biasa bagian bawah dulu. Oh digeser ternyata, bukan di plug begitu. Jadi dari bawah geser. Oke, terus ini berarti oh ini mirip-mirip casing 360 nih. Wah, tempered glass gue jadi ngangkat. Bagus sih sebenarnya, full cover body banget tuh. Sampai di bagian O dotnya aja ini nggak kelihatan warna kuning kan? Kelihatan kuningnya di sini doang. Rapet sih, rapet banget ini. Bagian lubang bawahnya juga tuh kelihatan rapi. Iya, ini mah skinnya nih yang agak-agak melenceng guys. Lubang speaker sama lubang mic-nya aman ini, sama lubang ngecasnya juga aman. Terus untuk tombol volume kayak aman, kliki banget nih, kedengeran ya. Terus tombol power kayak aman juga, dan itu dia. Nih guys, buat kamera pop-up-nya begini. Tuh, pas turun. Ya nggak turun lagi. Apa karena oh gini turun deh. Jadi kalau kita megangnya vertikal biasa kayak gini ke atas, oh turun sendiri deng. Oke, mantep sih. Cuma minusnya ini kalau misalkan teman-teman taruh tas terus posisinya ke bawah, dia nggak aman sih guys tuh. Atau ketindian aja, patah dah. Terus juga ini untuk perlindungan kameranya tuh aman ya. Jadi kalau taruh nggak apa-apa, tuh ngiplek-ngiplek begini dah. Terus kalau taruh tengkurap, oke, nggak aman. TG-nya kena guys. Kok aneh ya? Jadi dia ngelindunginnya yang bagian atasnya doang nih. Tuh agak tebel soalnya ya. Tapi yang bagian bawahnya enggak. Nih, bagian bawahnya enggak. Jadi kalau teman-teman naruh tengkurap gini berasa yang atasnya iya sih, dia rada tinggi jadinya, standing gitu. Tapi yang bawahnya nih dari tengah ke bawah ini enggak, bahaya sih untuk tempered glass teman-teman yang bagian bawah. Dah, ini gue lepas dulu ah. Wah,
tempered glass gue jadi ngangkat. Minusnya tambahan lagi tuh berarti. Kalau teman-teman pakai tempered glass, ini jangan dibeli yang ini. Cari model lain aja. Oke? Sip. Ini kita lepas. Selosor. Nah, kita lanjut ke casing selanjutnya. Oke, casing selanjutnya masih hard case juga. Kenapa sih hard case melulu, Bang? Ya karena nyarinya gue yang tipis-tipis sebenarnya. Nah, handphonenya kan soalnya lebar. Ini sama modelnya kayak yang tadi ya, ada kayak ininya nih. Tuh yang buat ngangkat, tapi finishingnya beda. Wih. Kita pasangnya langsung selosor. Ya. Ini yang modelannya wow, jadi hitam kuning banget ya, guys. Jadi Bumblebee. Ya, ini dipasang gua ngeri nih. Bikin tempered glass yang ngangkat soalnya. Lah, yang ini enggak, guys. Enggak ngangkat tempered glassnya, aman. Asik. Lah, tapi nggak bisa kebuka. Oh, nih. Udah gue benerin nih. Coba kebuka nggak? Oh, kebuka tuh. Anjay. Ya, ininya nggak turun lagi. Oh, tapi sebenarnya, oh iya, ini guys. Ternyata yang kuning-kuning ini adalah double tip. Iya tuh. Double tip yang ditempelin ke kameranya. Terus, kalau kita buka, berarti ngikut dong. Oh iya, sip. Oke. Berarti yang merah tadi juga sebenarnya kuning-kuning itu busanya itu adalah double tip, guys. Wah, oke nih. Mantap. Asik. Cuma tetap sih ini ada kelihatan nggak sih ya? Tempered glassnya ada ngangkat sedikit sih, guys. Sedikit banget nih. Agak-agak bahaya nih yang ini. Cuma jadi kelihatan looks-nya cakep ya. Warna kuning gini jadi ya bener hitam kuning kayak Bumblebee gitu. Dan ini semuanya hard case. Ya. Kenanya style case. Jatuh, aduh bahaya. Amsyong dah. Bagian kameranya pasti aman. Tuh, soalnya ada bibirnya. Bibir lebih, kalau taruh begini. Ya, aman. Untuk bagian depannya kita coba. Nah, sama mirip kayak yang tadi, standing gitu jadinya. Yang terlindung cuma bagian depan sini aja nih. Dari tengah ke bawah nih enggak. Jadi berasa di bagian sini. Bagian bawahnya ini tempered glass teman-teman kena nih ke bidang datar gitu. Untuk tombol-tombolnya sendiri ini cuma coakan ya. Tuh, tombol volumenya juga. Untuk lubang bagian bawah oke, aman tuh. Presisi kenanya. Bagian atas ya udah lain tadi. Asik ya. Sah. Lihat lagi nih, deketin. Tuh, jadi ngikut guys. Lemnya dilepas ya, jangan lupa ya kalau misalnya teman-teman beli yang model kayak gini. Dah, kita lanjut ke casing selanjutnya. Ya, ini casing yang paling mahal sendiri. Harganya hampir 100.000. Ini adalah Cavele yang modelan pakai kayak denim ya ini ya. Pokoknya ini materialnya bahan dah ya. Dan ini casing kenanya hybrid. Bagian tengahnya ini keras. Hardcase tuh. Tapi bagian pinggirnya ini silikon. Nah, dipakainya kayak biasa. Bawahnya dulu, baru atas. Oh, cakep guys. Bagian O dotnya ada lubangnya sendiri. Kuning masih tetap kelihatan. Cakep. Teksturnya juga enak nih. Ini dipegangnya enak. Rada-rada bulky sebenarnya. Tapi masih lebih bulkyan casing bawaan. Ininya nih lebih tipis nih pinggirannya. Oh, ada ini juga. Ada 2 lubang buat tali lanyar. Branding Cavele. Tombol kita pencet. Oke, kliki. Bagian tombol power. Oke, kliki juga. Lubang-lubangnya. Oke, aman. Bagian atasnya kecawak ya. Untuk perlindungannya ini kayaknya agak lumayan. Karena materialnya kan ini soft case dan ini tuh rada tebel juga sebenarnya. Kalau amit-amit jatuh dari ketinggian kantong masih aman. Sip. Untuk bagian perlindungan kameranya, oke, tuh ya, ada bibir lebihnya jadi aman. Sekarang bagian depan ini. Wow, aman guys. Berasa pinggirannya sini kena. Jadi bukan tempered glass yang kena. Bibirnya nih kena. Mantap. Dipegangnya juga enak nih. Halus gitu. Cuma kayaknya kalau teman-teman tangannya sering keringetan, ini bisa asin nih kalau dijilat nih. Keringetnya nempel semua di kain sini. Ini nggak cocok buat teman-teman yang tangannya sering keringetan lah. Intinya begitu. Tapi kalau jarang keringetan ya aman. Kalau beli juga mendingan cari yang warnanya gelap kayak gini. Soalnya takutnya daki tangan cepet nempel di handphonenya. Jadi jangan beli yang warna cerah. Kalau nggak salah nih ada warna cerahnya juga. Cuma gue lupa deh warna apa. Abu-abu ya atau biru muda gitu. Dah, casingnya segini aja. Ada 6 casing kan tadi yang udah gue bahas. Selanjutnya biasa kita pindah ke kamera sana dan gue kasih tahu 2 casing favorit gue. Yuk. Oke, itu dia tadi casing-casingnya. To the point aja, 2 casing yang gue pilih salah satunya. Yang pertama adalah yang jelly case ini malah.
yang harganya 55.000. Alasannya kenapa? Tadi juga udah gue sebutin di pas nyobain casingnya. Karena ya ini kan sayang-sayang gue udah pakai skin ya, udah beli juga 150.000 skinnya. Jadi ya emang biar kelihatan aja warna kuningnya. Terus ya kalau dari sisi gripnya ini ya enak dipegangnya kayak yang tadi udah gue bilang. Terus kalau sisi proteknya aja sih yang minus gitu loh. Jadi kalau misalkan jatuh amit-amit ya kayaknya bakal langsung terluka handphonenya. Cuma ya bismillah aja lah, ini juga kan handphonenya lebar, harusnya gripnya juga ya, kepegang lah pokoknya. Jangan sampai handphonenya jatuh gitu aja lah. Niatnya dari dalam diri sendiri sih kayak gitu. Cuma prakteknya ya mudah-mudahan jangan sampai jatuh. Oke, terus casing yang kedua adalah nggak lain nggak bukan adalah casing bawaannya guys. Kalau yang satu udah casing style case atau ya casing buat gaya-gayaan, satu lagi kalau misalkan teman-teman pengen casing yang protect, serius pakainya yang casing official aja. Walaupun rada-rada bulky, cuma dibanding sama tadi beberapa casing yang udah kita bahas ya, yang udah gue beli, casing yang official ini paling enak dipegang. Buat tangannya yang suka keringetan nggak masalah karena materialnya ini mayoritas adalah karet. Jadi gripnya tetap mantap sih dipegang. Terus yang unik adalah di bagian belakangnya sendiri kita dikasih garis panjang nih kayak gini. Jadi handphonenya ya makin kelihatan gitu loh. Untuk sisi proteknya juga ya pasti aman lah, namanya juga casing bawaan. Untuk karet pinggirannya juga lebih tebal daripada casing-casing yang dari tadi udah kita bahas. Jadi sebenarnya gue jajan itu banyak nggak kepake casingnya. Ujung-ujungnya coba yang ini sama casing bawaan. Modalnya 55.000 aja guys, berarti guys. Yang casing bawaannya udah disimpan aja kalau misalkan lagi pengen pakai yang tipis kayak gini. Ntar giliran bosan ya pakai lagi casing officialnya. Gitu sih paling ya saran gue ya. Ya udahlah. Paling segini aja video tim casing kita kali ini untuk Oppo Reno 10x Zoom. Semoga bisa ngasih informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang lagi pakai Oppo Reno 10x Zoom. Gitu ya. Makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala ya. Gua Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.